أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jamaah muslimin jamaah kemuliaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini dengan izin Allah kita masih dapat bertemu di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis ibadah, sekaligus majelis ukhuwah Islamiyah bagi kita bersama. Tausiah yang mulia malam hari ini saya menyampaikan satu judul, didikan Ramadan dengan didikan kejujuran dan kebenaran. Kita bawakan judul ini mengambil dari hadis sahih yang merupakan hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah menceritakan firman Allah, kata beliau, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Rasul berkata, Allah Ta'ala berfirman, firman Allah yang redaksinya dari Nabi disebut hadis qudsi. Kalau firman Allah yang melalui Jibril disampaikan ke Nabi itu Al-Quran, tercatat di Quran semua. Nah, kata Allah SWT, seluruh amal manusia itu untuk dia kecuali puasa. Kata Allah, sungguhnya puasa itu untukku. Dipertegas Allah, fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibah, aku yang akan membalasnya. Nah, bahwa jemaah kaum muslimin, jemaah yang mulia yang dirahmati Allah, tergambar dalam pikiran kita, amalnya banyak itu nggak dibalasi oleh Allah. Para ulama menerangkan, dari sambungan hadis itu ada, kenapa Allah yang langsung membalasinya? Apa rupanya masalah besarnya puasa ini? Allah berfirman lanjutannya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Itulah sebabnya dia meninggalkan makanannya, minumannya, dan seleranya karena aku, kata Allah. Makanya langsung hubungan dengan Allah masalahnya. Soal membalasinya Allah langsung. Gara-gara itulah beratnya lah bagi manusia. Tapi dia karena Allahnya tinggi dan kuat, tinggalkannya makanannya yang enak-enak, minumannya yang sudah tersedia, kalaupun dia antam itu nggak ada yang tahu. Dan begitu juga seleranya, ditahannya semua karena aku, kata Allah. Lalu ulama besar Ibnu Hajar Asqalani di kitabnya Fathul Bari menguraikan apa rupanya beda dengan amal banyak. Kenapa disebut aku langsung balasnya, kata Allah. Pertama, berdasarkan hadis tadi, kekuatan ikhlas
khasiatnya kan itu saja. Kekuatan benar-benar dia menghafal dari Allah. Nah, betul-betul sungguhan dia menghadapkan ketulusan hatinya karena Allah yang berkuasa. Kalau amal-amal yang lain banyak bisa dicampuri dia. Sholat, sedekah, haji, zakat mudah ditenggeri oleh dia karena manusia. Tapi kalau yang ini payah masuk karena dia karena Allah langsung. Dia nahan tadi makanannya, nggak jadi dimakannya. Minumannya nggak jadi diminumnya. Jadi luas seleranya. Tak ada orang melihat, tak ada orang yang akan memuji dan memuntainya. Hanya Allah. Inilah hebatnya kata Ibnu Hajar. Makanya disebut aku yang membalasnya kata Allah. Sudah di satu. Yang kedua, beliau terangkan lagi. Semua amal-amal yang banyak ini tidak ada balasannya, tercatat dalam keterangan dari Allah dan Rasulnya. Satu kebaikan pahalanya 10 dilipat gandakan jadi sampai 700 lipat. Itu dalam ayat, dalam hadis sudah ada keterangannya. Amal apa saja sudah dilipat gandakan. Kebaikan satu yang buat jadi 700 dan sampai ganda-ganda yang banyak. Adapun puasa ini tidak disebut ganda-gandanya berapa, makanya langsung berurusan dengan Allah. Nah, Bapak sekalian, inilah komentar ulama-ulama besar. Kenapa hebatnya Ramadan ini mendidik jiwa seorang muslim? Karena takwa yang disebut di awal dari hukum-hukum puasa di surah Al-Baqarah, akhir dari ayat 183, sasaran daripada berpuasa ini untuk jadi takwa kata Allah. Ditutup di ujung dari ayat 187 juga dengan harapan takwa dari Allah untuk hamba ini. Maka di sana ada kekuatan dari cabang takwa ini, ialah as-sidqu, kejujuran dan kebenaran. Makanya dalam bentuk latihan berpuasa ini, jiwa jujur, jiwa benar akan terdidik dan tertempa. Ada apa rupanya kebenaran ini? Sangat-sangat pendukung kuat kepada menjurus takwa. Nah, bahwa sekali Nukoyi memberi komentar hebatnya as-sidqu, kebenaran dan kejujuran ini. 4 kehebatannya kata Nukoyi di kitabnya Madarijus Salikin jilid 2 halaman 268. 4 kehebatan sidik ini kata beliau ialah 1, sidik ini sekarang kalau beliau manzilatul qaumil aqwam, kedudukan kaum yang sangat agung. Perlunya kebenaran hidup di tengah hati seorang hamba, kaum akan agung kalau sudah tumbuh di sana sini jiwa as-sidqu, jiwa jujur dan benar. Ini kata beliau pertama. Yang kedua, as-sidqu ini kehebatannya ialah Sayyidullah fi ardih, pedang Allah di buminya. Kalau orang punya jiwa ini tegas, teguh, jelas, itulah hidupnya. Pedang Allah di bumi. Tak ada main-main dia. Ini kalau orang jiwa yang jujur benar, yang suka mencele, yang suka neko, yang suka zigzag di dalam hidup, itu orang yang gak jelas jiwanya. Padahal sifatnya tegas dan jelas, tajam.
Maka Bapak sekalian, di bumi Allah akan tegak ketulusan itu dengan as-sidqu. Benar Allah ada nukoyin, kehebatannya as-sidqu itu. Sulit orang akan mau model semangka, hijau di luar, merah di dalam. Mentang-mentang semangka ini sulit diperjuang. Dipikir kawan rupanya lawan. Aduh, maka jiwa orang begini nampak dalam sehari-hariannya. Suka sembunyi-sembunyi, beronok-beronok, gak berani terus terang. Mau benar dia, mau salah, gak jelas. Ini orang tipe mereka suka bersembunyi dari Allah dan Rasulnya dan orang beriman. Dan Al-Baqarah banyak tipe orang ini. Al-Baqarah setelah ceritakan orang tipe orang takwa, kemudian tipe orang kafir, baru tipe orang munafik. Nah iya. Kalau lawan as-sidqu itu pasti kemunafikan. Inilah satu patah menyebut telunjuk lurus keliling berkain menolak dalam menolak dalam apa istilahnya itu lagi, menolak dalam lipat, menggunting dalam lipatan, menolak kawan seiring, menolak kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Nah tipe-tipenya apa itu mudah? Kalau dia digerok tak ada namanya, tak mau dia tulis nama, kerjanya menggangguin orang, bully orang. Nah, ngirim-ngirim SMS, WA, tak mau memperkenalkan diri. Orang benar itu jujur dia. Mau jujur, benar dia sampaikan kebenaran. Tahu orang salah, betulkan orang. Aku siang, kemampuanku bisa menunjukkan kesalahan ini salah. Ya udah terus terang. Enak dia, hidupnya nyaman. Bapak sekalian, itu disebut tadi dua. Oleh Nukoyin yang ketiga disebut kebenaran itu ialah ruhul amal, rohnya perbuatan. Kalau sudah didalami, ditopangi, rohnya adalah kejujuran, amalnya akan bagus. Nampak buah pekerjaannya itu jelas dan terang. Karena rohnya tadi kebenaran, ruhul amal kata Nukoyin. Yang keempat kehebatan kebenaran itu ialah beliau sebutkan asasu bina'i din, kata beliau, dasar fondasi tegaknya agama. Karena itulah disebut di dalam pelajaran tauhid sifat mulia para rasul ada empat. Nomor satunya siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu populer itu sifat mulia para nabi. Banyak sifat mulianya, tapi ini yang induknya siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kalau seorang pemimpin, pemuka, orang-orang kaum muslimin yang umum siapapun dia, kalau sudah meraba ini empat sifat ini, mulialah kaum, mulialah umat. Yang nomor satu ini saja sudah menunjuk tinggi kekuatan agama. Asasu bina'i din, kata Nukoyin, dasar tegaknya agama, as-sidqu. Nah karena itulah Bapak sekalian, Al-Quran memerintah ke situ. At-Taubah ayat 119, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Orang yang dah Islam dipanggil. Ngapain dipanggil? Kata Allah, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Itu dipanggil dulu, disebut takwa. Nah jelas jika Ramadan berpuasa, ujungnya takwa, sudah dapat begitu. Kata Allah lagi perintah, wa kunu ma'as-shalihin, jadilah kalian semua golongan orang-orang yang benar.
Ini perintah Allah. Gabung sama orang benar, gaul berteman sama orang benar, orang jujur, yang suka yang mencuri itu, suka belok sana belok sini, nggak jelas kebenaran yang dia anut. Dikasih tahu yang benar masih merengkel, dinasihati masih melawan. Kenapa? Jiwa sidiknya nggak ada di dalam. Ini yang perlu kita tingkatkan. Para umat nabi-nabi itu, yakni sahabat-sahabatnya yang menerima wahyu, mental mereka kuat as-sidqu itu, maka mereka digelari siddiq, orang yang benar lagi jujur. Itu banyak dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, kalau seorang hamba benar dalam amalnya, jiwanya akan selalu siddiq, kata Rasulullah. Siddiq jiwanya, tertulis di sisi Allah, tercatat dia siddiqah, orang siddiq yang benar dan jujur. Kalau inilah pegangan bahwa sekalian di dalam umat kita, tipe-tipe kebenaran ini, orang-orang yang suka dalam kebenaran, jujur dalam hidupnya beragama, akan baiklah kaum, baiklah umat, baiklah masyarakatnya. Namun sekalian, satu hadis saya bawakan lagi untuk penopang kuat hebatnya as-sidqu ini. Rasulullah menyebutkan, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Di satu lafaz disebut yuribuk, sama. Para ulama membenarkan dua-dua bacaan. Tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada yang tidak meragukan engkau. As-sidqu tuma'ninatun wal kadhibu ribatun. Rasul mengatakan siddiq itu bawa ketenangan jiwa, tuma'ninah, mantap jiwanya, sangat tenang jiwanya. Ini orang siddiq. Wal kadhibu ribatun, lawannya yang bohong itu bawa keraguan-raguan, ketidakjelasan. Maka orang beragama kalau sudah remang-remang ikutnya, dalilnya tidak kuat, tidak sahih, nah itu begini-begini nanti alasannya. Pengikut beda pasti takut berhadapan dengan sunnah, pasti, karena sunnah itu cahaya, bid'ah itu kegelapan. Tak mau dia berterus terang ini salah, ini bid'ah, takut dia kalau ada baca-baca dan analisa di situ. Dan terbongkar borok-boroknya semua. Itu makanya disebut Nabi sidqu, kebenaran itu membawa jiwa tenang. Kalau bohong itu ragu-ragu terus, besar hidupnya selalu, gak mantap beragamanya, berdunianya, bentuk kesehari-hariannya penuh dengan kegusaran hidup. Tapi kalau terang dengan dalil tadi, jelas benarnya, itu amalan nabinya, itu amalan para murid nabinya, sahabat, itu amalan tabi'in, itu amalan ulama-ulama murid tabi'in, imam-imam yang empat, imam-imam ahli hadis yang top semua, itu akidah mereka, itu ibadah mereka, itu muamalah mereka. Pasti dia akan kuat kemana pun, dimanapun dia berada, kuat hidupnya. Inilah yang kita cari dalam dunia kehidupan, kokoh beragama, niru para nabi dan para sahabat. Maka dalam pepatah orang-orang tua-tua kita dari dulu, takut karena salah, berani karena benar. Inilah dia. Kencang kalau dididikkan ke anak-anak ini, kuat dia nanti. Remaja apa sampai tua, itu tipenya terbiasa. Berani karena benar, takut karena salah. Kapanpun, dimanapun dia itu mentalnya. Tapi kalau yang pengecut, nah dia bodoh-bodoh tadi, dia ada jadi teroris, mau aja dia. Nah, ilmunya ilmu sembunyi semua. Nah, dia terus terang, ini salah, tak tahu dia salah. Ini benar, tak peduli dia benar. Kenapa? Ilmu yang gelap-gelap suka dia. Nah, hidup dalam alam keruh, itulah bangsa ikan lele. Ditapkannya dulu kolam, baru enaknya itu.
Kalau air terang, betul ya. Sembunyi dia, betul-betul sembunyi di lubuk sana. Begitu kalau air baru dia keluar. Kalau orang al-sunnah hidup di alam yang terang, jelas, nggak mau di air kotor, nggak mau di tempat yang jorok, nggak mau di kegelapan. Dia sungguh dalam keterbukaan dan kejelasan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini. Saya sudah alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.